film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi sama channel kami, Family Parsana Channel. Yang kali ini teman-teman, kita mau menyampaikan dan menunjukkan hasil pembulangan saya yang dulu yang pernah saya ceritakan. Perjalanan saya menuju pembulang dalam sekian bulan, sekian tahun yang saya dapatkan, yang belum pernah saya lab, belum pernah saya tunjukkan kepada teman-teman yang pernah saya janjikan. Dan sebelumnya teman-teman, saya juga mendoakan semoga teman-teman selalu sehat dan jangan lupa bahagia dimanapun berada teman-teman. Di sini teman-teman, sebelumnya saya sampaikan mohon dukung video kami untuk cara like, subscribe, share, dan komen agar terdukung video-video kami, yaitu dalam mengakses hasil pembulangan saya dan kegiatan saya selanjutnya. Terima kasih. Jadi di sini teman-teman, yang akan saya sampaikan ya, saya memiliki jenis bambu, satu bambu ini teman-teman, yaitu mempunyai pakem namanya bambu pamengkang jagat. Bambu pamengkang jagat ini dulu saya temukan di daerah yaitu Tumorang saat saya mengadakan pembulangan di daerah Tumorang, wilayah Kabupaten Kerawang teman-teman, atau masuk Subang ya. Saat itu saya berburu bambu unik, yaitu untuk berburu bambu petok. Di saat itu tidak mendapatkan ya bambu petok. Saya mendapatkan bambu pamengkang jagat. Bambu pamengkang jagat ini, yang milik saya ini teman-teman, ini udah lama saya bawa. Dan bambu pamengkang jagat saya ini berasal dari bambu apus atau bambu tali teman-teman. Bambu ini berbelah dua, jumlahnya ada 9 ruas teman-teman, walaupun segini ya, walaupun segini ada 9 ruas. Dan di sini bambu ini teman-teman, bambu saya ini memiliki yaitu 2 alis. Setiap ruas ini ada berapa ruas? Yang 4 ruas ini memiliki 2 aris atau 2 ruas yang memiliki mata 3 teman-teman. Setiap tempat ini contoh ini kayak begini teman-teman. Ini mata dan ruasnya 2. Ini juga 2 ruasnya, ini 2, ini 2. Dan matanya 3 teman-teman, ini di sini dan ini juga 3 juga ya. Ini yang satu ini 4 teman-teman, matanya 4, jadi 2 alis, matanya 4. Dan di sini 3. Bambu pamengkang jagat itu teman-teman, ini kecil, jadi tapi udah lama saya bawa karena saya suka dan senang unik itu. Dan bambu pamengkang jagat ini juga menurut orang tua, cerita orang tua itu ada tuahnya. Tapi kalau saya tidak tahu,
Saya cuman suka keunikan alam, suka ngoleksi keunikan-keunikan dan keindahan alam yang ada, yang berasal dari alam, teman-teman. Sehingga hal kayak gini, bambu ini dari alam, pembentukan di alamnya sana, bagi saya merasa unik, saya bawa. Ciri-ciri bambu pemekang jagat adalah satu, teman-teman, ini memiliki dari bawah ini satu, dari bawah satu hingga naik di sini menjadi dua bagian, dua tabung, teman-teman, dua tabung yang sama-sama menjadi bambu dua, sehingga ini 9 ruas, teman-teman. Cuman yang tembus kayak begini, teman-teman. Ini harus menjadi dua tabung tembus. Mungkin nampak ya, kurang nampak. Nah, begini, teman-teman. Ini cuma 2 ruas dan ini 9 ruas semua, dan di atasnya juga menjadi satu. Jadi dari atas satu menjadi 2, di atas menjadi satu lagi, teman-teman. Itu namanya mempunyai pakem, yaitu bambu pamengkang jagat. Bambu pamengkang jagat ini dipercaya oleh para orang tua zaman dulu mempunyai, yaitu tuah di dalam bambu ini. Cuman kalau saya sendiri tidak tahu. Untuk itu mungkin tuah ini kalau orang zaman dulu diambil asapnya, katanya. Ambil asapnya. Dan kegunaan bambu pamengkang jagat sesuai dan menurut cerita orang tua yang dahulu, mungkin juga teman-teman yang tahu ya, yang tahu, dipercaya yaitu memiliki tuah dan juga menggambarkan filosofi dalam kehidupan kita. Filosofinya bambu pemekang jagat ini dan kegunaannya. Pertama, bambu pemekang jagat ini biasanya dipercaya bisa untuk pemikat mencari bambu petuk, teman-teman. Karena apa? Karena bambu pemekang jagat ini adalah betina dan bambu petuk itu adalah jantannya, sehingga betina mencari jantan. Itu makanya dipercaya untuk yaitu pemikat mencari bambu petuk, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki bambu ini, kata orang tua dulu, itu bisa jumpa dan akan ketemu kepada bambu petuk. Bambu pamengkang jagat ini kalau menurut cerita dan yang saya tengok dari teman-teman, bisa tembus harga kalau dijual itu ada yang sampai ratusan, bahkan sampai 350-600 juta. Itu yang saya tengok di Barito dan teman-teman yang tahu ya. Kalau saya tidak tahu. Selain untuk pemikat pencari bambu petuk, teman-teman, karena di sini menurut cerita atau lebihnya di bawah ini satu dan membuka menjadi 2, ibaratnya kita hidup ini membuka muatan atau gerbong. Sehingga bisa menyatukan. Adalah seandainya kita jadi pemimpin, ini bisa menyatukan kepada seluruh ras, suku yang bersatu di dalam muatan gerbong ini, sehingga menjalankan amanah keharmonisan yang selalu berdekatan kepada masyarakat, sehingga akan tercapai yang menjadi hajat kita semua. Dan bambu pemekang jagat ini, teman-teman, ini satu membelah jadi 2, diibaratkan gerbong muatan. Dan kenapa menjadi satu? Karena semua akan kembali, semua akan istilahnya ke satu tujuan yang dimuat di dalam gerbong
atau muatan di tengah ini. Makanya bambu pemegang jagat itu satu menjadi dua menjadi satu. Itu ibaratnya hidup kayak begitu teman-teman. Itu cerita orang tua. Dan juga di sini ada dua-dua ruas. Ini seperti tumpang sari, selalu berdekatan, selalu keharmonisan, melambangkan keharmonisan, berdekatan kepada satu sama yang lain, juga kepada ketika kita masyarakat yang kita pimpin. Mungkin kalau seorang pemimpin begitu, sehingga tercapailah tujuan ini menjadi satu tujuan, yaitu akan kembali kepada sang semesta. Itu tujuan. Jalannya begitu. Maka teman-temanku semua, saya sendiri tidak tahu ini cerita orang tua, dan ini bambu ini memang dulu saya pernah mencari sehingga saya dapat juga. Ini bambu ini teman-teman, biasanya bambu pamengkang jagat ini yang bagusnya itu yang memiliki biasanya dan disukai oleh para pemimpin teman-teman. Para pemimpin yang membawa suku ras masyarakat semua yang istilahnya akan menuju ke kebersamaan. Makanya biasanya bambu-bambu kayak gini ini yang cocok, yang bawa itu para pemimpin. Itu cerita orang tua. Kalau saya saya tidak tahu apa-apa. Dan kalau saya ini sebagai masyarakat biasa, cuman saya memiliki teman-teman, memiliki bambu yang kayak gini. Yang saya dapatkan dari tangan saya sendiri. Jadi semua itu berujung 9 ruas. Saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa dipertemukan jenis-jenis bambu, keunikan alam yang begini rupa, yang menjadi istilahnya bangga hati saya, senang karena bisa mendapatkan keunikan alam yang ada seperti ini. Dan ini dipercaya teman-teman, kenapa katanya ini disukai para pembolang, para pencari, yaitu bambu-bambu unik, dan juga yang pantas pemimpin yang bawa. Katanya bambu ini mempunyai energi untuk keharmonisan, memancarkan cahaya, yaitu karisma yang tinggi, juga kewibawaan, dan juga bisa untuk media membantu yang menjadi hajat seseorang untuk membawa, yaitu perjalanan pemimpin itu kata orang tua teman-teman. Saya tidak tahu, saya cuma menyampaikan katanya begitu. Saya tidak tahu apa-apa karena saya juga orang kurang pengetahuan, orang tidak tahu ini cerita orang tua. Makanya di dalam filosofi hidup itu begitu teman-teman. Jadi bisa sebagai keharmonisan, memancarkan aura seorang pemimpin, dan juga bisa membawa sampai tujuan. Juga bisa memancarkan kewibawaannya. Ini hal-hal bambu yang begini teman-teman, karena diibaratkan yaitu bambu petok itu jantannya, bambu pemegang jagat itu betina. Jadi ini betinanya teman-teman. Maka yang namanya bambu pemegang jagat, bambunya satu berbelah menjadi dua, tapi tidak belah teman-teman. Jadi bambu satu menjadi dua tabung, yang satu alur menjadi dua tabung, sehingga belah menjadi dua yang begini rupa. Ini belah tembus, terus di atas menjadi satu bagian lagi, bahwa kita ini
dulunya tidak ada menjadi ada, mempunyai kewajiban hidup, mempunyai tugas hidup, dan apa tugas hidup kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan karena apa? Karena kita ingat besok akan kembali ke semula lagi. Yang dulunya tidak ada menjadi tidak ada lagi. Ini filosofi, yaitu bambu pamengkang jagat, teman-teman. Jadi teman-temanku semua, kita semua ya janganlah untuk terlalu mempercayai ini cuma sebuah bambu. Tapi semua itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita juga tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengetahuan. Semua itu Allah lah yang memiliki, Allah lah yang Maha Pencipta, Maha Agung, dan Maha segala-galanya. Kita manusia cuma memohon, meminta, dan yang mempercayai hal-hal kayak gini ini sebagai media, teman-teman, media, dan sebagai filosofinya ini, teman-teman. Maka walaupun ini bambu kayak gini sangat susah saya temukan, sangat susah. Mungkin kalau saya ceritakan kepada teman-teman ini bisa, saya ini udah mengelilingi yang namanya bambu, rumpun bambu itu bukan ratusan, teman-teman, bahkan puluhan ribu. Mungkin kalau kita hitung ya, ini udah ada 30 sampai 40 ribu rumpun bambu. Saya itu baru menemukan ini, teman-teman, baru menemukan ini. Maka bagi hati saya, bagi diri saya ini termasuk unik. Ini termasuk unik karena langka dan sangat susah dicari. Makanya bagi saya karena susah dicari sangat unik. Walaupun beribu-ribu rumpun bambu, beribu-ribu batang bambu, nyatanya saya cuma menemukan satu ini. Mungkin belum rezeki saya, mungkin itu yang diizinkan kepada Allahnya, cuman baru inilah yang jumpakan kepada saya tidak tahu. Yang jelas saya udah berpuluh-puluh ribu rumpun bambu saya mencari, baru inilah saya ketemu yang namanya bambu pamengkang jagat yang saya miliki. Jadi bentuknya begini, teman-teman, ya, bentuknya seperti ular, tapi ini pamengkang jagat karena di sini membelah menjadi dua bagian dan dua tabung, teman-teman. Jadi itulah, teman-teman, penjelasan saya tentang bambu pamengkang jagat yang saya miliki dan yang saya dapat. Walaupun kayak gini jauh saya bawa karena saya suka keunikan alam, suka uniknya. Ya, teman-teman, saya cuma bisa menceritakan cerita-cerita orang tua yang saya tahu. Jadi kalau ada kesalahan juga, ada mungkin kekurangan kata-kata saya karena saya kurang pengetahuan, kurang pengertian, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Dan apabila kawan-kawan, ya, para pembulang, ada yang tahu, yang istilahnya lebih mengerti, mungkin banyak kawan-kawan yang lebih tahu tentang bambu kayak gini. Kalau saya cuman secuplik sedikit pengetahuan saya, cuman itulah yang saya ketahui, teman-teman. Jadi saya sebelumnya juga minta maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun dan salam bambu unik Senusantara. Terima kasih. Bismillah.